بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk-Beluk Alam Jin dan Syaitan yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu berkaitan dengan beberapa catatan bagi para peruqyah. Di antara catatan yang beliau berikan adalah ada kalanya ketika jin itu hadir dan enggan ataupun tidak mau keluar dari tubuh si pasien ataupun dari tubuh si penderita, maka harus dibacakan kembali surah-surah ataupun ayat-ayat yang bisa menyakitinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayat tersebut dia juga masih tidak mau keluar, maka kita diperbolehkan untuk memukulnya. Tentunya ketika memberikan pukulan tersebut itu bukan dengan pukulan yang kuat, ya, akan tapi hanya pukulan yang standar ataupun pukulan yang pelan. Ya, ketika dipukulkan itu tidak terasa sakit bagi kita. Jadi tidak perlu kita menggunakan tenaga kita ketika kita memukulnya, ya. Tidak perlu menggunakan tenaga yang full, ya, seperti itu ketika memukulnya. Cukup kalau pukulan itu kita pukulkan pada diri kita tidak merasa sakit, ya, maka seperti itulah pukulan yang kita berikan, ya, kepada orang yang kita ruqyah. Kemudian catatan yang selanjutnya, ketika misalnya kita membacakan ayat-ayat ruqyah pada si pasien ataupun pada orang yang kita ruqyah tersebut, terkadang membuat dia menangis. Ya, ketika kita bacakan, dia menangis. Ketika kita bacakan lagi, dia akan semakin menangis. Ya, padahal dia dalam keadaan sadar. Ya, maka kita, ya, ketika dia melakukan hal ini, kita bacakan dia menangis, maka ini di sini Syekh menyebutkan bahwasanya orang ini dalam kondisi terkena sihir. Ya. Maka untuk memastikannya, ya, apakah dia terkena sihir ataukah tidak, maka kita bacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan sihir. Ya. Di antara ayat-ayat tersebut, ya, nanti bisa ditambah juga dengan ayat-ayat lain,
yaitu Quran surah Yunus ayat ke-81 sampai 82. Kemudian surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Dan juga kemudian surah Toha ayat ke-69. Ataupun juga bisa ya ditambah lagi dengan surah Al-Baqarah ayat 102. Ya, ini biasa ya sangat ampuh ya, karena ini adalah awal mula, ayat 102 ini adalah awal mula ya kisah berkaitan dengan sihir. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bacakan ayat-ayat tersebut, dia semakin menjadi ataupun dia semakin terasa kesakitan, ya maka bisa dipastikan orang tersebut terkena sihir ya. Tentunya kalau dia orang yang terkena sihir, ini akan sulit ya untuk disembuhkan, karena ketika dia akan sembuh total, kita harus mengetahui terlebih dahulu tempat disimpannya buhul sihir tersebut. Kalau kita tidak menemukannya, maka kita hanya menunggu buhul sihir tersebut dihancurkan ya, ataukah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Jadi ketika buhul sihir tersebut sudah hancur, maka efek ataupun reaksi dari sihir itu akan sirna, akan hilang. Ya. Ataupun kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera dihancurkan buhul sihir tersebut, ataupun agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Bagaimana petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Ya wallahu a'lam bishawab. Tentunya hanya Allah yang mengetahui, yang memberikan petunjuk kepada kita. Ya, tapi terkadang diberi petunjuk melalui mimpi ya, ataupun diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjalan ke suatu tempat yang tempat tersebut tidak kita inginkan untuk kita datangi, rupanya di situ ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat tersimpannya sihir tersebut. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali ya, catatan ya bagi para peruqyah ataupun bagi para terapis ruqyah, yaitu terkadang jin yang hadir ini dia berteriak dengan sangat kuat ya, memekik atau bahkan menghardik dan mengancam kita. Ya. Awas kamu ya, kalau kamu tetap meruqyahku maka aku akan bunuh kamu. Dia mengancam kita, ataupun dia akan mengancam kita dengan keluarga kita. Kalau kamu masih menyakitiku ya, maka aku akan membunuh keluargamu ya. Ataupun ucapan-ucapan ancaman yang lainnya yang diucapkan oleh jin tersebut. Kemudian Syekh Abdul Salam Bali menyebutkan, janganlah Anda merasa takut. Jadi kita tidak perlu takut. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perlindungan kepada kita. Ketika kita memang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada kita. Ya, akan menjauhkan ya, dari godaan-godaan syaitan, dari gangguan-gangguan sihir ya, karena kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu takut ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah takut ya kepada orang-orang kafir ya. Ancaman apapun yang ditimpakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah takut. Itu hanya ancaman dia saja, itu hanya ancaman dari jin tersebut. Karena dia sudah merasa tersakiti dalam tubuh si pasien ini, sehingga dia mengancam kita. Ya. Jadi janganlah Anda merasa takut. Pukullah dia sambil mengajarkan adab sopan santun kepadanya. Jadi kita pukul dia. Ya, pukulan tadi kita sudah sebutkan, pukulan yang kita pukulkan kepada dia itu adalah pukulan yang dia ketika dipukulkan itu tidak tidak merasakan sakitnya. Ya, jangan gara-gara kita pukul dia, kemudian dia trauma. Ya, keesokannya dia tidak mau
tidak mau diruqyah lagi. Ya, karena ada bekas misalnya di tubuhnya karena pukulan yang kita pukulkan tersebut. Ya, makanya cukup dengan pelan. Ya, makanya ketika kita memukul seorang penderita ataupun si pasien, ya, ketika kita memukulkannya itu kita sambil membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, sambil berdoa dalam hati kita, semoga ya benda yang kita gunakan untuk memukulnya tersebut, ya, itu dirasakan sangat sakit bagi si syaitan tersebut, bukan bagi si pasien, akan tapi dirasakan sakit bagi syaitan, ya, bagi jin yang ada dalam tubuhnya. Ya, jadi tidak perlu dengan pukulan yang kuat, ya, seperti yang dilakukan oleh ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, yang dia memukul ya seorang pasien. Apabila pukulan tersebut dipukulkan kepada kepada gajah, maka gajah pun akan akan mati ataupun akan pingsan seperti ya, saking kuatnya pukulan tersebut, ya. Tapi masalahnya kita tidak tahu ya di mana letak ataupun titik-titik syaitan tersebut bersembunyi di dalam tubuh si pasien, ya, maka dikhawatirkan ketika kita pukul rupanya dia keluar dan yang terkena adalah si pasien tersebut. Ini tentunya nantinya akan berbahaya bagi si pasien, ya, karena kita tidak mengetahuinya, ya. Dan ketika kita pukul, kita ajarkan dia adab-adab sopan santun, ya. Kita ajarkan dia adab-adab Islami, ya, adab berbicara kepada orang lain bagaimana. Karena dalam Islam kita ini tidak boleh mengancam orang lain, memberikan ancaman kepada orang lain, apalagi sesama muslim itu tidak diperbolehkan. Kita ajari dia ya adab sopan santun, bagaimana cara ketika kita berbicara dengan orang tua, bagaimana adab kita ketika kita berbicara kepada anak-anak, ya, bagaimana adab kita ketika kita berbicara kepada orang yang seumuran dengan kita, ya, semuanya ada adab-adabnya dan ada sopan santunnya. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dia akan menjadi tenang, ya. Lalu bacakanlah firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini kepada dirinya, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Ya. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Ya. Quran surah An-Nisa ayat ke-76. Ya. Jadi sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Ya, tidak kuat. Itu hanya tipu daya syaitan. Ya. Kenapa? Karena ketika kita hanya membacakan ayat-ayat Al-Quran yang dia sebelumnya sangat memberontak, ya, semua mungkin benda yang sangat berat bisa dia angkat, dipegang oleh 5-10 orang dia masih bisa melepaskannya. Ya, tapi ketika kita membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya, dia akan menjadi lemah. Dia menjadi terasa kepanasan. Ya, seperti ini adalah menandakan bahwasanya ya, syaitan, tipu daya syaitan itu sangat lemah. Ya, sama seperti kita ketika kita dalam keadaan terdesak, dalam keadaan kesulitan, ya, tentunya kita akan mengerahkan semua tenaga kita akan frontal seperti itu. Ya, jadi seakan-akan dia anggap oleh orang lain kita ini kuat sehingga orang tersebut itu takut kepada kita. Maka seperti itu yang dilakukan oleh syaitan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya setelah beberapa jeda berikut ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.